Bab 1071. Ye Chen memandang Watanabe Shinkazu yang tampak bersemangat dan bersemangat, mengetukkan jarinya ke meja 2 kali, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Watanabe, saya, Ye Chen, tidak pernah mengatakan saya tidak yakin. Jika saya tidak dapat menyembuhkan Anda, tentu saja saya tidak akan memberi tahu Anda." Watanabe Shinwa tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan berseru, "Tuan Ye, jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan saya akan menyetujuinya apapun kondisinya, adalah." Kepada Watanabe adapun Bian Shinhe, meski tidak sekaya Takehiko Ito, ia tetap bisa dianggap sebagai salah satu orang terkaya di negeri Beihai. Setelah memiliki begitu banyak uang, mencari uang sudah lama tidak lagi menjadi motivasi utama dalam hidupnya. Motivasi pertamanya adalah menikmati hidup. Namun ironisnya ketika tiba saatnya menikmati hidup, kita kehilangan tubuh untuk menikmati hidup. Seorang pria yang kaya, berkuasa dan telah kehilangan kemampuannya di bidang itu, rasa sakit seperti ini merupakan beban yang tak tertahankan bagi Watanabe Shinkazu. Namun, penyakit tersembunyi semacam ini seringkali tidak ada hubungannya dengan jumlah uang. Betapapun kayanya dia, tempat itu tetap tidak dapat digunakan, dan Daluo Jinxian tidak akan bisa menyelamatkannya. Kali ini, Ye Chen memandang Shinwa Watanabe, tersenyum tenang, dan menunjuk ke arah Takehiko Ito, "Tuan Watanabe, demi wajah Tuan Ito dan janji Anda untuk bekerja sama dengan Nona Song barusan, saya bisa menyembuhkan penyakit tersembunyi Anda, tapi saya masih punya permintaan." Watanabe Shinwa sangat bersemangat, "Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Ini persyaratan kerjasama antara Anda dan Nona Song, tolong membuat beberapa konsesi." Watanabe Shinwa mengangguk berulang kali dan berkata dengan tidak sabar, "Anda memutuskan bagaimana membuat konsesi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dengan cara ini, Anda berdua akan berinvestasi dalam rasio 5:5, tetapi ekuitasnya akan didistribusikan dalam rasio 6:4, yaitu dia mengatakan bahwa grup lagu Nona Song ingin memiliki 60% ekuitas perusahaan patungan. Apakah Anda punya masalah dengan ini?" Begitu Ye Chen mengatakan ini, Takehiko Ito tercengang. Dia berpikir dalam hati, "Ye Chen, bukan ini masalahnya. Bukankah ini terlalu teduh? Apakah orang ini selalu begitu teduh?" Begitu dia membuka mulutnya, dia menawarkan investasi 50-50 dan 40-60 saham, dan segera mencuri 10% sahamnya. Petik 2. Selain itu, ini tidak bernilai ratusan juta. Project, sebuah perusahaan baja, menginvestasikan setidaknya 20 hingga 30 miliar yuan, dan ingin mengambil 10% dari bagian orang lain, artinya mengambil 2-3 miliar yuan milik orang lain. Namun, Watanabe Shinkazu hampir dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tuan Ye, selama Anda bisa menyembuhkan saya tidak keberatan dengan kondisi Anda." Watanabe Shinwa telah menghabiskan seluruh sumber dayanya dalam beberapa tahun terakhir dalam proses mencari nasihat medis di mana-mana. Semua kesabaran dan harapan. Sebelum bertemu dengan Ye Chen, ia sudah memiliki pemahaman yang sangat jelas dan pasti tentang hal ini, yaitu meskipun ia diminta mengeluarkan 10% atau bahkan 20% dari harta pribadinya, selama ia dapat menemukannya kembali, kesenangan menjadi seorang pria, saya setuju tanpa ragu-ragu. Setelah uang mencapai jumlah tertentu, itu hanyalah sebuah angka, dan berapapun jumlahnya, ia tidak memiliki arti praktis. Namun, kehebatan pria adalah separuh kebahagiaan hidup pria. Menyerahkan 10% sahamnya dan menuai kebahagiaan dari separuh hidup seorang pria adalah kesepakatan yang sangat berharga. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Saya punya sejenis obat di sini. Saya yakin itu akan berpengaruh jika Anda meminumnya." Petik 2. Setelah itu, dia melihat ke arah Takehiko Ito lagi dan berkata, "Tuan Ito juga membantu saya dan Nona Song kali ini. Cukup banyak. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan membantu Anda mendapatkan kondisi yang baik sebelum berangkat, jadi kali ini Anda akan menerima perawatan bersama dengan Tuan Watanabe." Petik 2. Mendengar hal itu, Takehiko Ito langsung merasa bersemangat. Dia berpikir dalam hati, "Kamu dapat melihat kekuatan magis Ye Chen yang luar biasa dari perubahan pada putrinya Ito Nanako. Luka yang diderita putriku pada saat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh semua dokter terkemuka, tetapi aku tidak melakukannya, berharap dia akan disakiti oleh Ye Chen. Dia sudah disembuhkan, bahkan luka serius putriku bisa disembuhkan, jadi mengapa Ye Chen tidak bisa dengan mudah menyembuhkan kondisi tubuhku yang lemah?" Memikirkan hal ini,
dia buru-buru berkata, "Tuan." "Ya, terima kasih banyak kamu." Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menyiapkan obatnya." Setelah itu, dia berdiri dan kembali ke kamar yang diatur untuknya oleh keluarga itu. Setelah kembali ke kamar, Ye Chen mengambil 2 gelas bersih dari meja kopi dan menuangkan setengah gelas air ke setiap gelas. Setelah menuangkan air, dia mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya. Dia mengambil sedikit bubuk dari pil peremajaan, dan bubuk itu langsung meleleh setelah jatuh ke dalam air. 2 gelas air hanya menggunakan 1/10 dari 1 pil peremajaan. Bukan karena Ye Chen pelit. Alasan utamanya adalah kondisi kedua orang ini berbeda, dan permintaan pil peremajaan tidak banyak. Yang pertama adalah Takehiko Ito, yang secara fisik lemah, terutama karena luka dan syok yang diterimanya saat mengalami kecelakaan, serta rusaknya vitalitasnya setelah operasi amputasi. Dalam hal ini, sedikit pil peremajaan sudah cukup untuk mengisi kembali energi dan darahnya yang hilang. Adapun Watanabe Shinwa, masalah utamanya adalah energinya lemah. Pil peremajaan dapat mengisi kembali energinya secara alami, tetapi mengisinya kembali seperti mengisi tangki minyak di mobil yang kehabisan minyak. Jika dia kehabisan tangki minyak, dia akan melakukannya, jatuh ke dalam perangkap lain. Situasi imobilitas. Oleh karena itu, Ye Chen siap mengambil pendekatan 2 arah. Pertama-tama gunakan sedikit air dengan bubuk pil peremajaan untuk memulihkan energinya, kemudian gunakan sedikit energi spiritual dengan tepat untuk membantunya memperbaiki kerusakan energi tubuhnya, sehingga ia dapat menghasilkan energinya sendiri seperti manusia normal di kemudian hari. Dengan cara ini, dia dapat memulihkan kemampuan itu. Bagi Ye Chen, energi spiritual adalah pisau bedah terbaik. Ia dapat menggunakan energi spiritual untuk menghilangkan luka di tubuh seseorang, memulihkan darah, vitalitas dan esensi seseorang, serta memperbaiki meridian tubuh manusia yang rusak. Sebaliknya, ia juga dapat menggunakan energi spiritual untuk menghancurkan darah, vitalitas, esensi, dan bahkan meridian seseorang. Setelah Xiao Yiqian, ketua grup Jinchen Qiancheng, berkumpul dengan Xiao Weiwei, dia berpura-pura menjadi keren di depan Ye Chen. Setelah Ye Chen menyegel esensinya dengan energi spiritual, dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang laki-laki. Ada juga Master Sanda dari kerajaan Beihai seperti Yamamoto Kazuki. Setelah menyebutkan kata "orang sakit dari Dongsu" di depannya, dia menggunakan energi spiritual untuk menghancurkan meridian di seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, Ye Chen kini dapat menggunakan energi spiritual untuk memperbaiki energi Watanabe Shinwa yang rusak. Saat keluar dengan membawa 2 gelas air, Takehiko Ito dan Shinwa Watanabe sedikit terkejut. Ye Chen mendatangi mereka berdua dan menyerahkan gelas air kepada mereka masing-masing. "Ayo, kalian berdua, minum obatnya." Keduanya saling memandang sejenak. Mereka tidak menyangka obat yang disebutkan Ye Chen hanya 2 gelas air. Melihat ekspresi terkejut di wajah mereka berdua, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kalian berdua minum segelas air ini, dan secara alami kalian akan tahu apakah itu ada efeknya." Takehiko Ito mengangguk, mengambil cangkirnya, dan berkata dengan serius, "Baik Pak Ye, saya akan meminumnya sekarang." Setelah itu, dia meminum semua air yang ada di dalam cangkir. Watanabe Shinwa memandang Takehiko Ito dengan ragu-ragu, lalu ke gelas air di depannya. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk mencobanya, mengambil gelas itu, dan meminumnya. Beberapa detik kemudian, keduanya merasakan kehangatan berbeda tiba-tiba mengalir ke tubuh mereka, dan kehangatan berbeda mengalir dari perut ke seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, mereka berdua tercengang karena terkejut. Saling memandang, seseorang dapat dengan mudah melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Bab 1072. Sementara mereka berdua terkejut, Ye Chen memandang Shinkazu Watanabe sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Ayo, Tuan Watanabe, ulurkan tanganmu, dan aku akan mengambilnya denyut nadimu." Shinkazu Watanabe berkata, dipelihara oleh kehangatan di tubuhnya, dia tenggelam di dalamnya. Mendengar kata-kata Ye Chen, dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Itu Tuan Laoye." Setelah mengatakan itu, dia segera mengulurkan tangannya. Ye Chen meletakkan jarinya di meridian Watanabe Shinwa, dan beberapa petunjuk energi spiritual memasuki meridiannya. Energi spiritual sebesar ini sudah dapat menjamin bahwa ia akan mampu terus-menerus menghasilkan energi di kemudian hari, yang kemudian akan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kejantanannya sebagai seorang laki-laki. Saat ini,
Pikiran Watanabe Shinwa tidak bisa tidak memikirkan istri tercintanya. Memikirkan adegan lembut di antara mereka berdua, aku merasakan tubuhku tiba-tiba bergerak sedikit aneh. Gerakan kecil ini segera berubah menjadi dorongan yang kuat, yang membuatnya sangat gembira. Ini efektif begitu cepat. Watanabe Shinwa gemetar karena kegembiraan. Untuk memastikan bahwa dorongan itu tidak cepat berlalu, dia ragu-ragu selama sekitar 2 menit, tidak bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun, menggunakan seluruh perhatiannya untuk merasakan dorongan hatinya. Dalam 2 menit ini, dorongan hatinya tidak hanya tidak hilang, tetapi menjadi lebih kuat. Saat ini, Watanabe Shinwa menangis kegirangan. Dia berteriak dengan gembira di dalam hatinya, "Saya telah menantikan hari ini selama bertahun-tahun, dan saya telah menunggu hari ini dalam mimpi saya, dan hari ini akhirnya menjadi kenyataan." Pada saat ini, dia menatap Ye Chen dan menangis. "Ya, Tuan Ye, kaulah yang masih hidup." "Hua Tuo." Petik 2. Ye Chen tersenyum dengan tenang dan bertanya kepadanya, "Tuan Watanabe, hanya untuk efek terapeutik ini, apakah terlalu berlebihan untuk bertanya padamu untuk 10% lebih banyak saham?" Watanabe Shinwa berdiri dan berseru berkata, "Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak sama sekali. Kamu adalah orang tuaku yang terlahir kembali." Takehiko Ito tiba-tiba tercengang. Saat ini, dia tiba-tiba memahami kegembiraan Watanabe Shinkasu. Saat ini, yang dia pikirkan hanyalah kakinya. Meski belum lama ia kehilangan kakinya, keinginannya untuk berdiri kembali dan memiliki kakinya kembali melebihi segalanya. "Jika suatu saat saya bisa menumbuhkan kaki dan mendapatkan kembali status sebagai orang yang sehat, maka saya mungkin akan 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih bersemangat." Daripada Watanabe Shinkasu memikirkan hal ini, dia menghela nafas dalam hatinya, "Hei, aku khawatir aku tidak akan bisa memiliki kakiku lagi dalam hidup ini. Aku tidak tahu apakah aku harus menghadapi kehidupan yang tidak lengkap selama beberapa dekade." Saat ini, tiba-tiba aku sangat iri pada Watanabe. Dia juga mengalami beberapa tahun hidup yang tidak lengkap, tapi dia disembuhkan oleh Tuan Ye. Bagaimana denganku? Di dunia ini, aku belum pernah mendengar bahwa anggota tubuh yang terputus dapat tumbuh kembali. Setelah menghela nafas beberapa saat, dia juga akhirnya menyadari bahwa Ye Chen sebenarnya tidak jahat. Dia menebus kehidupan Watanabe Shinwa yang tidak lengkap, tetapi hanya menerima bagiannya sebesar 2 hingga 3 miliar koin yang Wo. Bagi masyarakat awam, 2 hingga 3 miliar memang harga yang melambung tinggi. Namun bagi Watanabe Shinkasu, itu hanya 1 atau 2% dari total asetnya. Biarlah siapapun yang kehilangan kejantanannya menghabiskan 1 atau 2% dari total asetnya untuk mendapatkan kembali kemampuan yang diidam-idamkan, saya yakin tidak ada manusia di dunia ini yang akan menolak. Watanabe Shinwa juga sangat bersemangat saat ini dan berseru, "Tuan Ye, saya ingin tahu berapa lama kemampuan saya bisa bertahan." Ye Chen tersenyum sedikit, 20 tahun pasti sudah cukup. Saat itu Anda akan menjadi tua. Jika Anda hampir 70 tahun, kamu dianggap sudah tua dan kuat. Jika kamu menjaga diri dengan baik, bukan tidak mungkin untuk mempertahankannya sampai kamu berusia lebih dari 70 tahun. Wajah Watanabe Shinwa memerah karena kegembiraan, tinjunya terkepal, dan tangannya suaranya gemetar saat dia berkata, 20 tahun, ini benar-benar sesuatu yang bahkan tidak dapat kuimpikan. Hebat, sangat hebat. Takehiko Ito di samping berkata, "Shinhe, karena Tuan Ye telah membantumu menebusnya. Jika kekurangannya teratasi, biarkan Nanako membawa Nona Song kembali, dan kamu menandatangani kontraknya terlebih dahulu." Petik 2. Ya. Watanabe Shinwa berkata tanpa ragu-ragu, "Tanda tangan. Kamu harus tanda tangan." Takehiko Ito mengangguk, mengeluarkan ponselnya, menelepon Nanako, dan berkata, "Nanako, kamu dan Nona Song harus segera kembali, waktunya makan malam." Petik 2. Oke, ayah. Tidak lama kemudian, Ito Nanako kembali dengan Song Wanting. Saat ini, Song Wanting sedang menggendong anak anjing kecil berwarna kaki di pelukannya. Anak anjing itu merangkak maju mundur dalam pelukannya dan tampak sangat dekat dengannya. Ito Nanako berkata sambil tersenyum, Xiao Yu dan Sister Wanting sangat dekat satu sama lain dan selalu menempel padanya, jadi Sister Wanting ingin membawanya kembali ke kota Ling untuk diberi makan. Song Wanting dengan penuh kasih membelai anak anjing kecil di dalam dirinya, lengan, sambil berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Xiao Yu adalah seorang gadis kecil.
Dia sepertinya sangat menyukaiku. Aku juga sangat menyukainya, jadi aku ingin membawanya pulang. Bukankah ini nyaman? Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa ketidaknyamanan ini? Kami berdua orang dewasa bisa menyelinap kembali, belum lagi anak anjing kecil. Ruang di kapal begitu besar sehingga 100 anjing bisa muat di dalamnya. Petik 2. Takehiko itu juga mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum, perahu yang aku persiapkan untuk kalian berdua memang sangat besar, dan lebih dari cukup untuk dinaiki oleh puluhan orang. Wanting, Song sangat gembira dan berkata sambil tersenyum manis, kalau begitu aku akan melakukannya, bawa Xiaoyou kembali. Nanako itu buru-buru berkata, Wanting sister, aku akan meminta seseorang menyiapkan makanan anjing untukmu nanti. Kamu dan Ye Chen Jun bisa membawanya ke perahu di malam hari. Song Wanting mengangguk dan berterima kasih, terima kasih kamu sangat banyak, Nanako. Nanako itu mengedipkan mata dan tersenyum, kakak Antieng, jangan terlalu sopan padaku. Song Wanting berkata, Xiaoyou pergi bersamaku, maukah kamu melewatkannya? Nanako itu melirik wajah Ye Chen diam-diam dari sudut matanya, dan berkata sambil tersenyum, jika aku melewatkannya, aku akan pergi ke kota Ling untuk melihatnya, dan aku juga bisa bertemu adikku dan Ye Chen. Petik 2. Sebenarnya, apa yang diinginkan Nanako itu lihat sebagian besar secara alami adalah Ye Chen. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Ye Chen adalah pria yang sudah menikah, dan kata-katanya, yang dia datangi jauh-jauh untuk menemuinya, tidak adil dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, ketika Wanting Song membawa anak anjing itu ke kota Ling, setidaknya dia bisa menggunakan alasan menjaga anak anjing itu untuk pergi ke kota Ling untuk menemui Ye Chen. Meskipun retorika ini kurang lebih merupakan permainan anak-anak, setidaknya ini dapat dianggap sebagai contoh yang terkenal. Wanting Song juga menyadarinya saat ini, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Nanako itu adalah gadis yang sangat lembut, dan dia telah sepenuhnya ditangkap oleh Tuan Ye. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Ye berencana untuk membayar hutang bunga persik ini di masa depan. Pada saat ini, dia merasa sedikit kasihan pada Ito Nanako, dan pada saat yang sama saya merasa sedikit kasihan pada diri sendiri. Meskipun keduanya baru saja bertemu, jauh di lubuk hati, mereka benar-benar merasakan satu sama lain. Bab 1073. Saat ini, Watanabe Shinwa segera berkata kepada Wanting Song dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, Nona Song, Tuan Ye baru saja mengobrol mendalam dengan saya. Saya sendiri juga memukul lepaskan saja dengan Tuan Ye, jadi saya memutuskan, sesuaikan kembali ketentuan kontrak kita. Song Wanting sedikit terkejut dan buru-buru bertanya, Tuan Watanabe, bagaimana Anda akan menyesuaikannya? Watanabe Shinkazu tersenyum dan berkata, dengan cara ini, kami berdua akan berkontribusi dalam rasio 5:5, tetapi dalam hal distribusi ekuitas, perusahaan Anda memegang 60% saham, dan kami, Beijing New Railway, memegang 40%. Song Wanting terkejut dan tercengang. Dia tidak tahu operasi apa yang dilakukan Watanabe Shinkazu. Mengapa menyerahkan 10% sahamnya sekaligus? Saat berikutnya, dia segera melihat ke arah Ye Chen, dan intuisinya memberitahunya bahwa pasti saat dia dan Nanako pergi, Ye Chen menegosiasikan kondisi ini dengan Watanabe Shinwa untuk dirinya sendiri. Dia sangat terkejut, metode apa yang Guru Ye gunakan untuk membuat Shinwa Watanabe membuat konsesi sebesar itu. Dengan cara ini, bukankah Tuan Ye berhutang budi pada Shinwa Watanabe untukku? Memikirkan hal ini, Song Wanting merasakan sedikit panik. Dia sebenarnya tidak berniat memanfaatkan Beijing New Railway. Faktanya, yang dia inginkan hanyalah 51% saham pengendali. Tentu saja kepemilikan saham pengendali tersebut tidak sia-sia. Ia tidak hanya akan menyumbang 51% modal, ia juga akan menyediakan lahan dan koneksi lokal untuk mempercepat implementasi proyek kerja sama tersebut. Namun, saat ini, Beijing New Railway jelas memberikan keuntungan besar. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Ye Chen berkata, karena Tuan Watanabe sangat tulus, saya sarankan Anda menandatangani kontrak sekarang, dan menunggu sampai kita kembali ke China untuk menangani masalah dalam negeri. Lalu kita bisa berpromosi kerjasama dengan Tuan Watanabe. Setelah Song Wanting mendengar ini, dia buru-buru berkata, Tuan Ye, apakah ini pantas? Ye Chen tersenyum, tidak ada yang tidak pantas, Watanabe. Tuan, dengan penuh ketulusan, kamu tidak ingin bekerja sama lagi, kan?
Song Wanting melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tidak, bukan itu maksudku. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, tanda tangani saja kontraknya. Sikap yang membumi. Benar, Watanabe Shinkazu juga buru-buru menyetujui. Ya, Nona Song, saya berharap dapat bekerja sama dengan grup lagu. Kita dapat menandatangani kontrak lebih awal dan menyelamatkan diri dari malam dan mimpi yang panjang. Baik sebagai Nona Song dan mitra grup lagu, saya sangat khawatir Anda tidak mau bekerja sama dengan kami dan malah akan bekerja sama dengan orang lain. Song Wanting sangat terkejut sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun ke dalamnya. Apa yang dikatakan Watanabe Shinwa sungguh menyanjung dirinya sendiri dan grup lagu. Sejujurnya, inilah mengapa Song Group sangat ingin bekerja sama dengan Beijing New Railway. Terlebih lagi, Beijing New Railway adalah grup baja top dunia, peringkat pertama di negara ini dan termasuk yang terbaik di dunia. Bagaimana Song Group bisa berpaling ke orang lain? Bekerja sama. Namun yang dikatakan Watanabe Shinwa adalah ia menurunkan statusnya dan berusaha memihak Song Wanting. Bisa dikatakan sikapnya sudah direndahkan. Ye Chen juga berkata saat ini, jangan menunggu lebih lama lagi. Semua orang masih menunggu makan malam. Cepat tanda tangani kontrak. Ayo mulai makan malam. Setelah makan, bersiap-siap dan pergi ke dermaga untuk naik perahu. Petik 2. Song ingin mendengar ini. Setelah mengatakan ini, dia segera berhenti ragu-ragu dan menatap ke arah Ye Chen dengan penuh rasa. Terima kasih, lalu segera berkata kepada Watanabe Shinkazu, Tuan Watanabe, ayo tanda tangani kontraknya sekarang. Watanabe Shinkazu dengan sendirinya setuju. Oke, cepat tanda tangani. Ito Takehiko memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan printer portabel, lalu mereka berdua mengubah data kontrak yang telah disiapkan sebelumnya di komputer, lalu mencetaknya, dan kedua belah pihak menandatanganinya. Pertukaran pun terjadi, dibuat. Song Wanting sangat bersemangat, karena dengan kontrak ini, grup lagu pasti akan membuat kemajuan besar di masa depan. Jika dikelola dengan baik, di masa depan bisa menjadi keluarga pertama yang baru di sepanjang sungai. Watanabe Shinwa semakin bersemangat. Menjadi manusia seutuhnya lagi lebih penting baginya daripada apapun. Terlebih lagi, mengenal seseorang dengan kesaktian yang hebat seperti Ye Chen pasti akan membawa manfaat yang lebih tak terbayangkan di masa depan. Oleh karena itu, bisnis ini menjadi lebih berharga baginya. Takehiko Ito di samping juga sama bersemangatnya. Setelah meminum segelas air Ye Chen, dia jelas merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Saya selalu merasa sedikit lemah sebelumnya, seolah-olah saya akan jatuh jika saya meniupnya, tetapi sekarang saya merasa sangat penuh dengan kekuatan fisik, energi, dan itu tidak bisa lebih baik lagi. Kecuali fakta bahwa kakinya yang diamputasi tidak dapat dipulihkan, perasaannya yang lain hampir sama seperti sebelum dia terluka, dan bahkan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini juga sangat bermanfaat baginya. Lagi pula setelah tenaga dan jiwa tubuh pulih secara maksimal, ia dapat mempersiapkan diri untuk pelatihan rehabilitasi. Pelatihan rehabilitasi bagi penyandang cacat dan diamputasi sangat menuntut fisik dan tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan tubuh lemah. Apalagi jika Takehiko Ito ingin memakai kaki palsu, ia harus melakukan serangkaian latihan adaptif yang dipadukan dengan kaki palsu tersebut, yang membutuhkan kekuatan fisik lebih tinggi. Awalnya, dia harus memulihkan diri setidaknya 6 bulan sebelum dia dapat memulai pelatihan rehabilitasi dan pelatihan adaptasi anggota tubuh palsu. Sekarang, Ye Chen membantunya menghemat setidaknya setengah tahun saat ini. Setelah Wanting Song dan Shinwa Watanabe menandatangani kontrak, Takehiko Ito segera meminta koki untuk mulai memotong ikan, dan dia juga membuka sendiri whisky berusia 50 tahun yang disiapkan khusus tersebut. Saat makan ini, tuan rumah dan tamu bersenang-senang. Takehiko Ito senang, Shinkazu Watanabe juga senang, dan tentu saja Wanting Song senang. Ye Chen juga dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, dia dapat membantu Song Wanting mendapatkan lebih banyak manfaat dengan membantunya. Ini akan memberinya bantuan yang lebih besar dalam mengendalikan keluarga Song di masa depan dan membuat kendalinya atas keluarga Song lebih terkonsolidasi. Namun Nanako Ito merasa sedikit kecewa. Bagaimanapun, Ye Chen akan pergi malam ini, dan ketika Ye Chen datang ke Dongdu kali ini, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk dekat dengannya. Oleh karena itu, selama makan, Nanako Ito terus mengintip ke arah Ye Chen, dengan keengganan yang dalam di matanya yang lembut. Setelah makan,
menurut aturan keramah tamahan keluarga besar kerajaan Beihai, semua anggur dan makanan harus disingkirkan, dan kemudian para tamu harus disuguhi upacara minum teh. Namun, Watanabe Shinwa jelas tidak bisa duduk diam. Reaksi tubuhnya selalu sangat kuat dan keras, sehingga ia sudah lama sedikit linglung. Ia tidak sabar untuk pulang secepatnya untuk memberikan kejutan kepada istrinya, dan pada saat yang sama, ia juga mencari perasaan bahagia seperti peri saat itu. Oleh karena itu, setelah selesai makan, dia berdiri dengan tidak sabar, membungkuk kepada semua orang dan berkata, "Saudara Ito, Tuan Ye, dan Nona Song, ada yang harus saya lakukan di rumah, jadi saya akan pergi sekarang. Terima kasih Saudara Ito atas Anda keramah tamahan. Juga, terima kasih Tuan Ye atas bantuan Anda. Saya berterima kasih." Takehiko Ito secara alami tahu apa yang ingin dia lakukan dengan tergesa-gesa, jadi dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, cepat kembali." Ye Chen juga tersenyum dan berkata, "Ini sudah larut, Tuan Watanabe, silakan kembali dan istirahat lebih awal." Watanabe Shinwa buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk bertukar informasi kontak dengan Anda." Ye Chen tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Biarkan Tuan Ito mengirimkan nomor ponsel saya ketika waktunya tiba." Petik 2. Watanabe Shinwa langsung sangat gembira. Selama Ye Chen bersedia bertukar informasi kontak dengannya, dia akan baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, kamu juga bisa meminta bantuannya. Bab 1074. Saat ini, Bandara Dongdu. Sebuah pesawat angkut milik Angkatan Pertahanan Nasional Beihai mendarat di bandara. Pesawat angkut penjaga C2 ini dikembangkan dan diproduksi oleh Beihai Kawasaki Heavy Industries, dengan kapasitas muatan penuh lebih dari 30 ton. Di kabin pesawat angkut, hampir 100 pengawal Angkatan Pertahanan Nasional Beihai, bersenjatakan peluru tajam, mengawal lebih dari 50 pemimpin tertinggi keluarga Su, termasuk Su Ruoli. Misi mereka adalah mengangkut orang-orang ini dengan aman, termasuk Su Ruoli, ke Dongdu dan menyerahkan mereka ke Departemen Kepolisian Dongdu. Pembantaian keluarga Matsumoto akan diadakan di pengadilan di ibu kota musim dingin dalam waktu dekat. Pada saat itu, semua orang termasuk Su Ruoli akan berpartisipasi dalam persidangan sebagai terdakwa. Departemen Kehakiman Negara bagian Beihai sedang bersiap untuk melakukan persidangan publik terhadap Su Ruoli dan pihak lainnya kali ini, dan pada saat yang sama menggunakan saluran televisi dan online untuk menyiarkan kasus tersebut secara bersamaan ke seluruh negara dan bahkan dunia. Alasan dari momentum yang begitu besar ini terutama karena pembantaian keluarga Matsumoto sebelumnya berdampak buruk terhadap seluruh negara Beihai dan bahkan secara internasional sehingga sangat mempengaruhi citra Departemen Kehakiman Negara Beihai secara keseluruhan. Departemen Kehakiman Negara Beihai memutuskan untuk menyelamatkan muka mereka sendiri dengan menghukum berat para pembunuh ini. Setelah mendarat, pesawat meluncur sampai ke landasan terbuka. Ratusan anggota tim operasi khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu telah lama menunggu di sini. Mereka semua dipersenjatai dengan peluru tajam dan sangat waspada, takut akan terjadi kesalahan dalam masalah ini. Oleh karena itu, kali ini mereka tidak hanya memberangkatkan ratusan elit, tetapi juga memberangkatkan lebih dari 30 kendaraan lapis baja beroda. Kendaraan lapis baja beroda yang biasa digunakan untuk menghadapi penjahat dan gangster ganas ini kini telah menjadi kendaraan penjara keliling bagi geng ini. Su Ruoli merasa sangat gugup saat ini. Dia tahu bahwa ayahnya Su Soudao telah membuat pengaturan untuk menggantikannya dengan pengganti setelah dia tiba di ibu kota musim dingin. Begitu dia berhasil digantikan, orang-orang ayahnya akan segera mengatur agar dia meninggalkan negara Beihai dan kembali ke negara tersebut. Su Ruoli sangat percaya pada kemampuan ayahnya, Su Soudao, dan percaya bahwa dia akan dapat kembali ke rumah hidup-hidup, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa bersalah terhadap teman-teman di sekitarnya. Dia berpikir dengan rumit di dalam hatinya, meskipun aku bisa melarikan diri kali ini, saudara-saudara ini tidak memiliki kesempatan sama sekali. Petik 2. Dengan kata lain, yang ingin aku lakukan sekarang adalah mengkhianati semua rekanku dan membunuh mereka. Aku meninggalkan hidup dan matiku dan melarikan diri sendirian. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan sangat membenciku, kan? Memikirkan hal ini, Su Ruoli mau tidak mau merasa malu. Saat ini, pintu belakang kabin telah dibuka, dan anggota tim Baoguo yang memegang senjata mulai meminta mereka, para tersangka kriminal, untuk turun dari pesawat dengan tertib. Di luar pesawat,
tim operasi khusus Polda Metro Jaya sudah siap. Setiap ada tersangka yang keluar, mereka langsung menurunkan 3 anggota tim untuk melakukan penjagaan 3 lawan 1. Tidak hanya borgol dan belenggu yang sangat diperlukan, tas kain hitam juga dipasang di kepala mereka sehingga mereka tidak dapat melihat sekeliling. Sebagai pelaku pertama, Surwoli langsung dibawa ke kendaraan lapis baja beroda pertama. Selanjutnya, 2 tersangka lainnya masing-masing mengendarai kendaraan lapis baja beroda, dan seluruh konvoi meninggalkan bandara dengan megah, bersiap untuk pergi ke penjara khusus yang dijaga paling ketat di Departemen Kepolisian Ibu Kota musim dingin. Saat ini, di persimpangan jalan di luar bandara, beberapa pria berbaju hitam menggunakan teropong untuk mengamati konvoi yang mendekat dari kejauhan. Salah satu dari mereka memegang remote control di tangannya, sambil mengawasi mobil utama konvoi dan menghitung waktu. Ketika konvoi berada kurang dari 50 meter dari persimpangan, pria tersebut menekan remote control, dan lampu hijau asli mulai berkedip, lalu dengan cepat berubah menjadi lampu merah. Karena bandara ini beroperasi 24 jam sehari, persimpangan ini relatif ramai lalu lintas, bahkan armada Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu pun harus mematuhi peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, kendaraan lapis baja beroda pertama diparkir tepat di depan jalur lurus. Konvoi di belakang mereka juga perlahan terhenti. Logika pergantian lampu merah ini adalah 4 arah boleh lewat secara bergantian, dan masing-masing arah boleh lewat selama 1 menit, sehingga waktu tunggu putaran lampu hijau berikutnya lebih lama, yakni 180 detik penuh. Anggota tim operasi khusus di kendaraan lapis baja semuanya berjaga-jaga, takut akan terjadi kesalahan selama pengawalan. Untung saja tidak ada kelainan pada kendaraan yang melintas di kedua sisi, dan tidak ada yang mendekati konvoinya. Namun siapa sangka saat ini, anggota tim pasukan khusus yang berada di kendaraan lapis baja roda pertama langsung membuka pintu keluar darurat di bawah kendaraan. Kendaraan lapis baja beroda yang dipersiapkan khusus untuk tim operasi khusus ini memiliki keamanan yang sangat baik, untuk memastikan personel operasi khusus yang berada di dalam kendaraan tersebut dapat melarikan diri ketika dalam bahaya atau pintunya terbentur keras atau meledak. Mereka ditempatkan secara khusus di atas bagian bawah kendaraan lapis baja, pintu keluar darurat yang terbuka dari dalam keluar dipasang. Pelarian darurat ini seperti palka tangki yang dipasang terbalik di bagian bawah kendaraan lapis baja beroda. Saat ini, setelah palka dibuka, penutup lubang gat berwarna hitam menghadap ke bawah. Karena sudah dipasang terlebih dahulu, penutup lubang gat dan palka hampir seluruhnya vertikal. Lubang palka baru saja dibuka oleh anggota tim pasukan khusus di dalam mobil, dan penutup lubang gat juga dilepas pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, seseorang mendorong dari dalam seorang wanita yang mirip dengan Surwoli, berpakaian persis sama, dan juga mengenakan borgol, belenggu kaki, dan tas kain hitam. Begitu wanita itu didorong ke atas, beberapa anggota tim operasi khusus segera menariknya ke dalam mobil dan memintanya duduk di sebelah Surwoli. Kemudian mereka segera mengangkat Surwoli dan mengirimnya ke pintu keluar darurat. Di saluran pembuangan, setelah orang-orang di selokan membawa Surwoli ke selokan, mereka segera memberi isyarat oke kepada anggota tim pasukan khusus di kendaraan lapis baja beroda, dan berkata dengan suara rendah, lampu merah masih 30 detik lagi, tutup cepat menetas. Anggota tim operasi khusus itu mengangguk dan bertanya, kamu juga segera menutup penutup lubang gat, dan tunggu sampai konvoi kita berjarak 1 km sebelum membawa Nona Su pergi. Pria di bawah segera berkata, jangan khawatir, saya mengerti. Setelah itu, segera ganti penutup lubang gat. Pintu darurat kendaraan lapis baja juga ditutup pada saat yang sama, semuanya bekerja sama dengan sangat baik dan lancar. Beberapa detik kemudian, lampu merah berubah menjadi hijau, dan kendaraan lapis baja yang berada di urutan teratas antrian melaju keluar, sementara mobil di belakangnya mengikutinya selangkah demi selangkah. Tidak ada yang tahu bahwa tersangka penting di dalam mobil tersebut telah menyelesaikan pertukaran. Setelah konvoi Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu berangkat sekitar 1 km, sebuah truk hitam melaju dari kejauhan. Saat truk sampai di perempatan, lampu lalu lintas kembali berubah menjadi merah. Setelah mobil berhenti, seseorang membuka pintu masuk dan keluar yang tersembunyi di bagian bawah box truk dan dengan lembut mengetuk penutup lubang gat tepat di bawahnya dengan tongkat. Segera setelah itu, penutup lubang gat dilepas, dan Surwoli, yang kepalanya tertutup, ditarik ke dalam truk. Setelah itu, penutup lubang gat ditutup kembali rapat, dan truk menginjak pedal gas seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Di dalam kompartemen truk, seorang wanita dari negara Beihai membuka ikatan tudung hitam Surwoli, memandangnya dan berkata, "Nona Su, saya dipercaya oleh Tuan Su untuk menyelamatkan Anda dari negara Beihai. Ayo pergi ke pelabuhan Dongdu sekarang. Kapalnya adalah sudah menunggumu di sana." Bab 1075, Rumah Ito di Kota Musim Dingin. Ye Chen dan Song Wanting juga siap berangkat. Malam ini adalah kesempatan bagus untuk menyelinap pergi. Sebab, malam ini Satgas Patroli Pantai harus melakukan perawatan peralatan. Oleh karena itu, akan ada waktu vakum selama beberapa jam di laut. Selain itu, penjaga pantai negara Beihai sangat ketat dalam masuk dan keluar, dan sebagian besar energi mereka dihabiskan untuk mencoba segala cara untuk menindak imigran ilegal yang menyelundupkan ke negara Beihai, atau barang ilegal yang diselundupkan ke negara Beihai. Dia tidak begitu tertarik untuk menyelundupkan orang dan barang keluar negara Beihai. Jadi dengan cara ini, akan lebih mudah untuk meninggalkan ibu kota musim dingin. Takehiko Ito mempersiapkan iring-iringan mobil dan berencana mengirim Ye Chen dan Song Wanting ke dermaga secara langsung. Dan Nanako Ito juga kebetulan punya ide ini. Dia secara alami enggan melepaskan Ye Chen, tapi dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia bisa mempertahankan Ye Chen. Oleh karena itu, dia sangat puas bisa pergi ke dermaga untuk mengantar Ye Chen. Jadi, setelah semua orang siap, Ye Chen dan Song Wanting ditemani ayah dan anak Takehiko Ito dan Nanako Ito, naik mobil ke dermaga. Di dalam mobil, Takehiko Ito berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Tuan Hashimoto dari kereta api utara telah dibawa ke dermaga oleh prajurit yang saya kirim." Ye Chen mengangguk puas, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Ito." Takehiko Ito berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, tidak perlu bersikap sopan. Ini yang harus saya lakukan." Setelah berkendara selama 40 menit, konvoi tiba di pelabuhan Dongdu yang besar. Seluruh pelabuhan Dongdu mencakup wilayah yang sangat luas, dengan setidaknya beberapa kilometer di sepanjang garis pantai. Sebagian besar tempat berlabuh tersebut merupakan tempat berlabuh eksklusif untuk kapal tanker minyak berukuran sangat besar dan kapal pengangkut peti kemas. Tempat berlabuh ini dekat dengan wilayah operasi. Tidak hanya terdapat banyak pekerja yang bekerja di sini, tetapi juga merupakan wilayah yang paling terkena dampak penyelundupan, sehingga pemeriksaan bea cukai sangat diperlukan ketat. Tempat berlabuh yang disiapkan Takehiko Ito untuk Ye Chen dan Wanting Song sebenarnya adalah dermaga yang relatif sederhana dan kecil. Dermaga semacam ini hanya mampu menampung kapal berbobot kurang dari beberapa ribu ton, dan pengawasannya relatif lemah. Sebenarnya penyelundupan tidak dimulai dari menaiki kapal, karena pelabuhan Dongdu masih berada dalam wilayah dan wilayah perairan negara Beihai, sehingga tidak ilegal menaiki kapal dari sini. Wajar dan sah untuk menaiki kapal dari sini, selama Anda tidak meninggalkan negara tanpa izin atau memasuki laut lepas tanpa izin. Saat ini, terdapat beberapa kapal pesiar kecil dan menengah yang berlabuh di dermaga. Yang terbesar adalah kapal pesiar mewah yang disiapkan oleh Takehiko Ito untuk Ye Chen. Konvoi langsung melaju menuju dermaga dan langsung berhenti di pelabuhan pemberangkatan kapal pesiar tersebut. Meski Takehiko Ito kehilangan kakinya, ia dibantu duduk di kursi roda dan turun dari mobil untuk mengantarnya pergi. Setelah Ye Chen dan Wanting Song keluar dari mobil, Takehiko Ito berkata, "Tuan Ye, semua kru dan kapten adalah orang kepercayaan saya, Anda dapat yakin." Ye Chen sedikit mengangguk, "Itu Tuan Ito." Takehiko Ito berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu tidak harus bersikap sopan." Ye Chen melihat waktu itu dan berkata kepada Takehiko Ito dan putrinya, "Ini sudah larut, kita harus bergegas, jadi aku tidak akan berbicara denganmu dua lagi. Sampai jumpa nanti." Takehiko Ito dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, sampai jumpa." Lagi, Ito Nanako berkata dengan wajah penuh keengganan, "Ye Chen-kun, sampai jumpa lagi." Ye Chen menatapnya dan tersenyum sedikit, dan berkata, "Nanako, tolong jaga dirimu baik-baik." Kata Ito Nanako dengan mata merah, dia mengangguk berulang kali, lalu menatap Wanting Song yang sedang menggendong anak anjing itu di pelukannya, dan tersedak oleh isak tangis, "Sister Wanting, semoga perjalananmu aman. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus datang dan mengunjungiku di musim dingin." Petik 2, Song Wanting juga berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya. Jika kamu punya waktu, kamu juga bisa datang ke kota Ling untuk melihat Xiao Yu dan aku." Ito Nanako berkata dengan sedikit gembira,
tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir, saudari, aku akan pergi menemuimu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku." Pada saat ini, seorang pria parubaya turun dari perahu dan berkata kepada Takehiko Ito dengan hormat, "Tuan, kami siap berlayar kapan saja." Takehiko Ito bertanya, "Di mana Tuan Hashimoto-kon?" Pihak lain berkata, "Hashimoto-kon dipenjara di kabin terlebih dahulu, dan anggota tubuhnya ditahan. Saya mengirim seseorang untuk mengawasinya untuk memastikan tidak ada yang salah." Petik 2. Takehiko Ito mengangguk puas dan berkata kepada Ye Chen, "Ya Tuan, kamu dan Nona Song harus segera naik ke kapal." Ye Chen bersenandung, "Kalian juga bisa kembali, ayo pergi." Takehiko Ito berinisiatif berjabat tangan dengan Ye Chen, dan Nanako Ito pun memeluk Wan Ting Song dengan lembut. Kemudian, Wan Ting Song mendatangi Takehiko Ito lagi dan berkata dengan tulus, "Tuan Ito, terima kasih telah menjagaku kali ini di negara Beihai." Takehiko Ito tertawa, berjabat tangan dengan Wan Ting Song dengan lembut, dan berkata dengan serius, "Nona Song, jangan bersikap sopan kepada keluarga Ito kapanpun. Kamu, seperti Tuan Ye, akan selalu menjadi tamu terhormat keluarga Ito." Nanako Ito mendatangi Ye Chen saat ini, wajahnya memerah dan malu. Ketika dia melihat ke arah Ye Chen, dia dengan lembut membuka tangannya, ingin melihat reaksi Ye Chen selanjutnya. Dia ingin memeluk Ye Chen selamat tinggal, tapi dia khawatir Ye Chen tidak mau, jadi dia hanya bisa menggunakan gerakan kecil ini untuk mengujinya. Melihat Ye Chen tersenyum tipis dan mengulurkan tangan padanya, Nanako Ito buru-buru melangkah maju, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan memeluknya erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, Nanako Ito memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada Ye Chen jauh di lubuk hatinya, tetapi pada saat ini, di depan ayahnya dan Wan Ting Song, kata-kata yang ingin dia ucapkan tidak dapat diucapkan. Keduanya berpelukan sejenak. Mengikuti batuk Takehiko Ito, Nanako Ito buru-buru menarik diri dari pelukan Ye Chen dan berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi enggan, "Ye Chen-kun, jaga dirimu baik-baik." Ye Chen mengangguk ringan, dan akhirnya berbicara dengan ayah dan putrinya. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan berjalan ke perahu bersama Song Wanting. Kapal pesiar ini berukuran sangat besar, 3 lantai di atas dan 3 lantai di bawah, bahkan terdapat kolam renang air tawar di atas, yang jauh lebih mewah dari kapal pesiar yang diberikan Tuan Song kepada Ye Chen. Setelah Ye Chen dan Song Wanting menaiki kapal, mereka langsung menuju atas, berdiri di depan pagar pembatas dek, melambai kepada Takehiko Ito dan Nanako Ito di dermaga di bawah, dan berkata dengan lantang, "Sudah terlambat, kapal angin laut semakin dingin, kalian berdua masih cepat kembali." Ito Nanako mengangguk ringan dan meminta para pelayan untuk membantu ayahnya masuk ke dalam mobil. Dia juga duduk di dalam mobil dengan patuh. Namun, dia tidak terburu-buru untuk membiarkannya pengemudi mengemudi. Sebaliknya, dia ingin menunggu perahu berangkat dan melihat Ye pergi. Chen pergi sebelum pergi. Saat itu, sebuah kendaraan niaga dengan film hitam satu arah datang dari pintu masuk dermaga, melewati iring-iringan mobil keluarga Ito, dan terus melaju. Di barisan tengah mobil bisnis 3 baris ini adalah seorang wanita cantik dengan ekspresi kesusahan dan kesakitan. Wanita tersebut adalah Surwoli. Saat ini, Surwoli masih merasa malu karena melarikan diri sendirian. Ketika Surwoli berpikir bahwa lebih dari 50 orang yang mengikutinya akan segera menghadapi hukuman berat berdasarkan hukum negara Beihai, Surwoli tidak hanya merasa malu, tetapi juga dipenuhi dengan kebencian. Yang dia benci adalah pria yang menipu dia dan banyak bawahannya di Bandara Bantian hari itu. Dia masih ingat tampang pria itu. Jika dia punya kesempatan, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri dan membalaskan dendam saudara-saudaranya. Saat dia mengertakkan gigi, pengemudinya berkata, "Nona Su, kapal kita ada di depan dan siap berlayar." Surwoli memalingkan wajahnya ke samping untuk melihat kapal yang hendak membawanya keluar dari negeri Beihai. Dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sekilas seorang pria berdiri di dek kapal pesiar di sebelahnya. Pada saat ini, pupil Surwoli tiba-tiba menyusut, dan ekspresinya menjadi sangat dingin dan tegas. Dia mengertakkan gigi dan bergumam, "Itu dia." Sangat sulit bagi musuh untuk bertemu satu sama lain. Bersambung.